Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramono Andri Suswanto. Saya berdinas di SMK Negeri 1 Robatal, Kabupaten Sampang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1.1.A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah tempat bersemayanya segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Yang kedua, kebudayaan itu dinamis. Tidak ada kebudayaan yang sama. Pertukaran kebudayaan harusnya menguatkan identitas masing-masing kebudayaan antar daerah. Yang ketiga, guru itu menuntun. Guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, cipta, karsa, dan karya. Cipta, karsa, dan karya dan budi pekerti harus dikembangkan secara seimbang. Yang kelima, berpihak pada anak. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Pemikiran besar Ki Hajar Dewantara lahir dari sebuah karya yang melegenda di benak masyarakat Indonesia. Beliau mencetuskan semboyan Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, yang artinya ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat dan kemauan, tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan, yang kini menjadi inspirasi besar bagi kalangan guru dalam dunia pendidikan. Bahkan jika kita kontemplasi dengan penuh renungan, maka semboyan legendaris tersebut lahir dari rentetan pemikiran beliau dalam upaya memajukan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu melekat yaitu dipaparkan sebagai berikut: menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Dalam menuntun ini, pendidik ibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sampai hal dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa yaitu menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya pada anak-anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. 4. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Ada 3 pertanyaan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda
mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajar di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Yaitu, saya yakin dan percaya bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, dalam pembelajaran berpusat pada guru. Ketiga, memberikan hukuman kepada siswa. 4. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan dan sesuai dengan tuntunan kurikulum. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidik? Setelah mengkaji modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, perubahan pemikiran saya bahwa dalam proses pembelajaran, siswa bukan hanya berfokus pada aspek kognitif semata, namun juga harus menyeimbangkan antara sikap religius, sikap sosial yang dalam hal ini adalah budi pekertinya, dan juga aspek keterampilan yang dimiliki oleh seorang anak. Hal tersebut sangat sejalan dengan pedoman penilaian dalam kurikulum 2012 yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Selain itu, proses pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah suatu bentuk tindakan nyata dari sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara, memahami kodrat yang dimiliki oleh seorang anak sehingga perlakuan untuk anak tersebut berbeda sesuai dengan karakter dan gaya belajar yang dimilikinya, tanpa harus merampas haknya sebagai seorang anak yang butuh bermain dalam proses pembelajaran. Itulah kesimpulan dan refleksi dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.